Shalom sahabat wanita yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari sama-sama dengan segenap hatimu katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari sama-sama dengan segenap hatimu katakan, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Agar indah bagi-Mu. Agar indah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang telah Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami bangga memiliki Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Sore hari ini kami, sahabat wanita di tempat ini, kami mau datang kepadamu. Beri kami hati sebagai hamba untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu juga Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom sahabat wanita. Saya berharap semua kita yang di atas 60 tahun sudah menerima vaksin. Amin. Jangan menyia-nyiakan kesempatan, ini anugerah Tuhan bagi kita khususnya ya, bagi bangsa Indonesia. Beratus-ratus negara berusaha mendapatkan vaksin ini tetapi tidak mendapatkannya. Tetapi puji Tuhan, Indonesia bisa dapat vaksin ini ya. Nah, bersyukur untuk Bapak Presiden yang luar biasa. Karena itu doakan pemerintahan kita, doakan Presiden kita supaya beliau bisa bekerja dengan baik. Amin. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang tetap tentang kebohongan ya. Nah, sahabat wanita yang dikasih Tuhan, kalau orang yang kita cintai, entah itu suami kita atau orang tua kita, terdeteksi cancer, terdeteksi kanker ya, penyakit yang penyakit yang mematikan, dan bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita, apa yang kita katakan ketika orang yang kita cintai ini bertanya kepada kita. Padahal dia punya penyakit yang lain, misalnya punya sakit jantung. Saya yakin pasti kita akan mengambil sikap, mengambil keputusan untuk membohongi mereka. Untuk kebaikan ya. Kalau dikatakan terus terang umur tinggal seminggu, pasti mereka sangat terkejut. Mereka bisa kaget, bahkan bisa mati. Nah, karena itu kita pasti berinisiatif. Kita tidak ingin mereka celaka, kita bohongi, oh nggak apa-apa kok, cuman sakit biasa. Nah, saya ingin katakan bahwa seperti apa yang kita pelajari minggu lalu, bohong itu tetap dosa, walaupun tujuannya kebaikan. Tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran, artinya dusta, bohong itu tetap dosa ya. Nah, tapi banyak orang, tidak sedikit orang yang pernah berbohong. Kalau saya bertanya, adakah di antara kita yang tidak pernah berbohong? Saya yakin pasti tidak ada yang angkat tangan ya. Kalau ada yang berkata nggak pernah bohong, dia sedang berbohong. Nah, bohong merupakan sesuatu yang dianggap wajar, dianggap lumrah, dianggap biasa, dianggap itu bukan satu masalah. Malahan kalau ada orang jujur, kita anggap mereka itu orang aneh ya. Nah, di zaman, apalagi di zaman seperti ini begitu ya, ada istilah jujur hancur gitu ya, bubur kacang hijau ya. Ya, kalau jujur pasti hancur. Tapi firman Tuhan berkata, justru kemah orang jujur akan mekar. Nanti kita akan lihat apa dampaknya, apa akibatnya kalau kita berbohong. Nah, bohong ini ditentang oleh Tuhan ya. Bahkan di dalam 10 perintah Allah ada satu bagian yang mengajarkan bahwa bohong itu dosa. Dikatakan jangan mengucapkan saksi dusta, jangan berbohong ya. Dalam 10 perintah Allah ditulis salah satunya jangan berbohong. Nah, minggu lalu kita belajar tentang kebohongan. Hati-hati dengan dosa ini karena kelihatannya sepele, kelihatannya tidak apa-apa, kelihatannya tidak merugikan siapa-siapa. Yohanes pasal 8 ayat 14, coba kita lihat sekali lagi ya. Tentang ayat ini saya ingin jelaskan ya, supaya sahabat wanita betul-betul mengerti kalau bohong itu ternyata sesuatu yang menjerat dan menghancurkan hidup kita. Dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi ketika kita bohong, dengan kata lain kita memberi diri untuk menjadi anaknya iblis.
Dan ayat selanjutnya berkata, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kalau kita sudah beri diri untuk jadi anaknya, maka keinginan-keinginan bapak kita, yaitu iblis, itu kita akan melakukannya. Nah, apa keinginan iblis? Ayat selanjutnya dikatakan, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Iblis itu pembunuh manusia. Kalau kita biarkan diri kita masuk dalam perangkapnya, kita berbohong, berarti kita jadikan iblis itu bapak kita, maka kita akan melakukan keinginannya. Keinginannya apa? Membunuh manusia. Kebohongan kita bisa bunuh manusia. Seperti apa yang kita pelajari minggu lalu tentang Isabel ya, tapi saya lanjutkan dulu. Dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Berarti kalau kita berdusta, kita sedang melakukan kehendaknya siapa? Iblis. Hati-hati ya, engkau akan ditunggangi, engkau akan lakukan kehendak bapakmu yang bernama iblis itu. Jadi jangan main-main dengan kebohongan. Minggu lalu kita belajar tentang Isabel karena suaminya menginginkan kebun anggur Nabot. Ya, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Suaminya Ahab ini raja. Raja itu pasti kaya. Punya kebun anggur enggak kira-kira raja? Oh, pasti punya. Bahkan mungkin lebih besar dari yang dimiliki oleh Nabot. Tapi dasar manusia itu pada dasarnya tidak pernah puas. Sudah punya kebun anggur sendiri, masih menginginkan kebun anggur orang lain. Dia berusaha dengan segala macam cara untuk mendapatkan kebun anggur Nabot. Tapi Nabot nggak mau jual. Ayo nanti tak tukerin, nggak mau. Tak beli, nggak mau. Karena itu adalah kebun anggur punya nenek moyang, ya. Jadi dia nggak mau jual. Nah, seharusnya Isabel ketika mendengar apa yang diinginkan oleh suaminya, suami kenapa dua menjadi satu, supaya kalau yang satu jatuh, yang lain bisa mengangkat. Kalau yang satu salah, diingatkan. Tapi Isabel tidak begitu. Walaupun dia tahu suaminya ini salah, dia malah dukung keinginan suaminya. Dia bilang sama suaminya, tenang-tenang, wis, kamu makan no, nanti aku yang urus. Nah, apa yang dilakukan oleh Isabel? Dia bikin cerita. Ya, dia bikin satu kebohongan yang pada akhirnya kebohongan itu mencelakakan Nabot. Bikin puasa, ya, undang orang Dursila, lalu buat fitnah, begitu ya. Dibilang Nabot ini menghujat raja dan menghujat Allah, dan Nabot dilempari batu sampai mati. Dan apa hadiah untuk otak pembunuhan ini? Dikatakan mayatnya dimakan anjing. Mayat keluarganya yang mati di kota akan dimakan anjing juga. Mayat otak pembunuhan itu akan dimakan oleh anjing. Bahkan keluarganya juga, ya, yang mati di kota akan dimakan anjing, yang mati di padang akan dimakan burung. Bayangin, satu orang yang berbohong, yang kena asap siapa? Seisi keluarga, seluruh keluarga. Dia menciptakan bencana bagi keluarganya. Suaminya juga begitu. Suaminya mati akhirnya. Karena itu hati-hati dengan kebohongan. Ini dosa yang serius. Karena itu Amsal pasal 19 ayat 9, kita akan lihat bersama-sama apa kata firman Tuhan tentang kebohongan ini. Amsal pasal 19 ayat yang ke-9 dikatakan, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Semua kebohongan berakhir
mengakibatkan, ya, ada dampaknya. Dampaknya apa? Ada akibatnya. Ada sesuatu yang dia akan terima. Apa itu? Dikatakan dari ayat ini, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Kebohongan mengakibatkan hukuman Tuhan turun. Ngeri ya. Cuman karena bohong. Tidak disebutkan bohong yang baik, enggak. Bohong yang jahat itu enggak disebut seperti itu. Dikatakan saksi dusta. Setiap perkataan yang enggak benar, ya, itu menimbulkan penghukuman Tuhan. Enggak ada yang luput, dikatakan. Dan ayat selanjutnya, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Ngeri ya. Apa menyembur-nyemburkan kebohongan? Menyembur-nyemburkan kebohongan itu mengarang-arang cerita sesuatu yang seharusnya tidak ada, tapi dia bikin, dia jadikan ada, ya. Nah, mengada-ada. Ada orang suka seperti itu, ya. Oh, nggak ono udan, nggak ono angin, bikin cerita. Orang seperti ini harusnya diarahkan, ya. Ini kan hobi, begitu ya. Nah, punya hobi itu mesti terarah. Jadilah penulis cerpen, jadilah sutradara. Jangan menyembur-nyemburkan kebohongan. Belakangan ini marak dengan hoak, ya. Nah, kita sering dengar ya, begini, begitu ya. Nah, jangan vaksin, nanti bisa lumpuh, nanti bisa mati. Buktinya di negara A, lansia umur 85 setelah divaksin mati. Gak usah divaksin, udah umur 85, dekat dengan kematian. Apalagi di luar negeri, kalau musim dingin, anak saya cerita ya, kalau musim dingin banyak orang tua itu mati. Itu sudah biasa, di Amerika juga sama. Nah, itu dibikin hoax, jadi takut. Beberapa jemaat saya nanya, sudah vaksin belum? Gitu ya. Ada yang sudah bu kemarin, puji Tuhan. Ada yang belum, oh ya kelewatan. Oke, nanti gereja akan bantu. Nanti saya akan suruh Jeffrey untuk cari informasi supaya para manula bisa vaksin. Tapi ada takut bu, lo takut apa? Katanya begini, katanya begitu, katanya, ya. Nggak usah dengerin kebohongan, hoak seperti ini. Kata dokter yang tusuk jarum Bapak Gembala, Indonesia ini negara hoak nomor 1. Kalau suruh ngarang cerita, pinter wong Indonesia ini, ya. Orang Indonesia, bukan jemaat GPIA. Haleluya. Kalau ada jemaat GPIA yang hobinya menyembur-nyemburkan kebohongan, bertobat toh. Kenapa? Dikatakan tidak akan luput dari hukuman. Tidak hanya dihukum, tapi juga akan binasa, menuai kebinasaan. Sesuatu yang sangat mengerikan. Karena itu malam hari ini mari kita belajar berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Selebihnya dari itu adalah dosa. Coba kita lihat ayat terakhir ini. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-37. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-37 dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kelihatannya sepele, kelihatannya itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa, tetapi dampaknya luar biasa. Dampaknya penghukuman dari Tuhan, dampaknya kebinasaan. Sebagai wanita, saya yakin kita banyak lakukan ini ya. Contoh gampang, ketika anak kita masih kecil,
kita sering lakukan kebohongan loh. Jangan ke dapur, ada momok gitu ya. Ayo nangis, nanti dibawa sama Pak Min ya. Nah, banyak kebohongan yang lain. Makan harus habis. Nanti kalau udah habis ayamnya mati, ayamnya sopo. Gak ngingu ayam. Banyak kebohongan-kebohongan yang tanpa kita sadari kita lakukan. Padahal akibatnya sangat fatal. Akibatnya apa? Akibatnya penghukuman dan kebinasaan. Katakan bersama-sama, kebohongan berakibat penghukuman dan kebinasaan. 1, 2, 3. Kebohongan menghasilkan penghukuman dan kebinasaan. Mari kita berdoa. Kalaupun di masa-masa yang lalu tanpa kita sadari kita sering melakukan yang namanya kebohongan ini, kita karang-karang cerita ya kepada anak kita, jangan ke dapur, ada momok. Kalau nakal nanti dibawa Pak Min, dibawa tukang sampah loh. Kalau nakal, tukang sampah itu ambil sampah, bukan ambil anak kecil. Ada anak sekolah minggu, dia takut lihat tukang sampah. Saya sampai heran, loh sama tukang sampah aja kok takut, kenapa? Ternyata latar belakangnya orang tuanya sering membohongi dia. Selalu ketika dia nakal, orang tuanya, mamanya selalu berkata, nanti dibawa tukang sampah loh. Jadi lihat tukang sampah takut. Padahal tukang sampah datang untuk bawa sampah, bukan bawa dia. Ada trauma yang dihasilkan karena kebohongan yang kita lakukan. Malam hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan menguduskan dan menyucikan hati kita, menyucikan hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tidak dihukum, supaya kita tidak dibinasakan. Sesuatu yang kelihatannya biasa, tidak merugikan orang lain, tapi dampaknya luar biasa. Saya nggak ingin ada di antara sahabat wanita yang mendapat penghukuman dari Tuhan karena kebohongan-kebohongan ini, karena cerita-cerita yang nggak benar ini, karena hoak-hoak ini, gitu ya, untuk takutin cucu, takutin anak, dan yang lain. Biar Tuhan menguduskan kita, kita layak menyembah Tuhan. Saya minta kunci C, haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, muliakan namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayo sama-sama kita datang kepada Tuhan. Akui kesalahan, kekilafan kita di masa yang lalu, supaya penghukuman Tuhan dah turun atas kita, supaya kita tidak dibinasakan, tapi kita dilayakkan menghadap Tuhan.
Haleluya. Sekali lagi naikkan pujian ini bersama saya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Kami datang kepadamu, kami membawa hidup kami. Tuhan, kami tahu kami manusia yang berdosa, tanpa kami sadari ataupun karena kepepet untuk membenarkan diri, maka kami melakukan kebohongan ini. Kami tidak ngerti kalau ini dosa berbahaya. Kami tidak tahu ini dosa yang tidak main-main, karena mendatangkan penghukuman dari Tuhan dan mengakibatkan kebinasaan di dalam hidup kami. Karena itu malam hari ini kami mengakui setiap kebohongan yang sudah kami lakukan di dalam hidup ini. Tuhan, kami menyesal. Kami menyembur-nyemburkan kebohongan. Kami mengarang-arang cerita. Kami mengada-ada. Ampuni kami Tuhan. Sucikan lidah bibir kami, biar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami, biar tidak ada seorang pun yang mengeraskan hati, sehingga kami akan menuai penghukuman dan kebinasaan. Biar setiap kami sahabat wanita, kami boleh merendahkan diri di hadapan-Mu dan menerima pengampunan yang daripada-Mu. Bahkan biar berkat yang berlimpah-limpah dicurahkan di dalam hidup kami. Berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, kebahagiaan melimpah di dalam hidup kami. Karena itu sebelum kami selesaikan ibadah kami malam hari ini, kami angkat tangan ke surga. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua, mulai hari ini sampai Maranatha,
Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Bagi sahabat wanita yang membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi Pastor Elizabeth Low di nomor WhatsApp 0812 310 11 000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.